Selamat sore untuk waktu setempat. Perkenalkan, saya Jihad Kamil dari kelompok 3. Saya akan membahas tentang soft computing in big data integrated transportation system. Pertama, tentang big data. Big data itu apa? Big data merupakan satu set data yang sangat besar seperti namanya, yang dapat dianalisis oleh komputer untuk mengungkapkan pola, tren, asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku manusia dan interaksi. Big data saat ini menjadi satu hal yang dimanfaatkan secara luas dan telah dipelajari selama beberapa dekade terakhir. Masalah sistem transportasi cerdas adalah salah satu bidang penting dalam skenario aplikasi big data. Dalam hal ini, kelompok kami mengangkat tentang sistem never stop. Apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem never stop, yaitu ini tentang sistem never stop ini tentang lalu lintas. Pertama, never stop akan memperoleh informasi dari mobil yang melewati lampu lalu lintas hijau dan itu dapat dari mobil yang melewati lampu lalu lintas hijau, juga dapat dari mobil yang yang menunggu di lampu merah. Didapati dari penggunaan RFID. Never stop mengirim aliran data mobil ke server pusat yang ditempatkan di perangkat iBox 2. Perangkat iBox 2 kemudian memproses data tersebut dan kemudian waktu tunggu ditampilkan pada lampu lalu lintas menggunakan aturan kontrol fuzzy dan algoritma genetika. iBox 2 mengumpulkan informasi dari persimpangan terdapat dari server dan menentukan waktunya. Jika never stop diterapkan pada persimpangan tunggal, maka ini dapat dilewatkan dari asal dan tujuan. Nah, kemudian menjadi semakin populer dengan adanya sensor dan GPS tadi yang kemungkinan besar ditempelkan pada perangkat yang berjalan tadi atau perangkat mobile. Oke, selamat datang. Saya akan melanjutkan dari teman saya yang tadi, Jihad Kamil. Jadi saya Muhammad Fikri Hassani dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem transportasi cerdas. Sistem transportasi cerdas itu apa? Jadi itu adalah sebuah sistem yang akan dengan sendirinya mengontrol bagaimana lalu lintas terjadi. Jadi seperti bagaimana lampu lalu lintas akan menampilkan hijau atau kuning atau merah. Nah, sistem transportasi cerdas sendiri sudah lumayan hangat dibicarakan akhir-akhir ini karena dengan berkembangnya sensor sehingga memberikan metode-metode baru dalam menggunakan dan mengaplikasikan dari sistem transportasi cerdas tadi. Kemudian dengan banyaknya pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang bagaimana menciptakan sebuah sistem transportasi cerdas, maka semakin banyak algoritma-algoritma yang diciptakan oleh para ahli untuk melakukan prediksi lalu lintas terbaik dengan pembaharuan secara real time. Jadi sistem akan melakukan analisis bagaimana dia menentukan keputusan itu secara real time dari kasus yang ada di lapangan. Selanjutnya kita dalam sistem transportasi cerdas tadi akan menggunakan metodologi kontrol fuzzy. Nah, metode fuzzy ini digunakan sebagai salah satu contoh penggunaan yang menghubungkan dengan sistem transportasi cerdas tersebut. Contohnya ada namanya itu fuzzy interval tipe 2. Nah, ini diusulkan untuk menyelesaikan masalah kontrol non-linear kendaraan dengan suspensi aktif. Nah, suspensi aktif itu apa? Saya juga tidak tahu. Yang terintegrasi dengan model fuzzy Takagi Sugeno. Nah, fitur utama dari jenis kontrol tadi yaitu fuzzy ini adalah menentukan jarak aman antara mobil yang dikendalikan dan kendaraan lainnya di jalanan.
Kemudian selanjutnya itu ada namanya algoritma genetika. Algoritma genetika sendiri adalah bagaimana sebuah algoritma itu bekerja seperti bagian gen dalam tubuh manusia. Nah, itu menurut saya sih, nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Algoritma genetika di sini digunakan untuk meminimalisasi waktu tunggu kemacetan, sehingga sistem pemandu jalan tadi akan menyediakan informasi jalan berdasarkan informasi lalu lintas dari asal dan tujuan. Nah, kemudian menjadi semakin populer dengan adanya sensor dan GPS tadi yang kemungkinan besar ditempelkan pada perangkat yang berjalan tadi atau perangkat mobile. Ada pendekatan berbasis web. Jadi implementasinya itu ada jadwal, struktur, tarif, dan rute yang berbeda. Peta transportasi umum berbentuk web, informasi pada semua angkutan umum yang berjalan di negara maju dalam bentuk peta dan teks interaktif serta keadaan real time. Jadi semua data yang berupa jadwal, struktur, tarif, rute itu semuanya ada di web dan itu bisa disediakan seperti sebuah informasi. Dan itu pun real time. Misal dalam keadaan macet misalnya, nah dalam peta atau berbasis web itu tuh diberitahukan bahwa daerah itu tuh macet gitu. Kemudian ada konsep inovasi never stop. Nah, never stop ini buat ngambil data dia memakai RFID. Terus dia pakai metode apa? Metodenya itu mode saintifik bercabang. Nah, itu bisa dijelaskan. Never stop mengintegrasikan fungsi RPC atau remote process panggilan pada server, komunikasi berbasis layanan web secara otomatis, termasuk data jam, berita input, dan struktur data. Nah, ini contoh penerapannya. Yang pertama, ini ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini nanti ada beberapa kendaraan yang lewat di persimpangan ini. Datanya itu di acquire, itu diambil dengan menggunakan RFID, kemudian disimpan di database, terus diproses di sini. Nah, nanti sistem ini never stop akan menentukan kapan ini tuh bakal efektifnya, misalnya lampunya itu bekerja berapa lamanya, terus kemudian di bagian sini berapa lama, sini berapa lama. Nah, ini tujuan desain dari laptop. Yang pertama, kegunaannya laptop sebarkan pada persimpangan untuk mengendalikan kemacetan. Kemudian keandalan, karena sistem didesain untuk beroperasi tanpa campur tangan user. Sangat penting bahwa sistem berjalan secara mulus dan mampu memiliki kemampuan untuk menangani situasi yang tidak diinginkan. Kemungkinan kan dari teman saya tadi, Marian. Kemudian melanjutkan ada deskripsi sistem. Jadi sistem yang dibuat itu bisa dijelaskan pada gambar seperti di bawah, seperti ditampilkan. Ada kontrol central server, ada WinC image, RFID device, never stop system, like control unit. Nah, dari sistem ini akan dihubungkan dengan beberapa peralatan, antara lain central server dengan WinC image ada menghubungkan melalui LAN, dan WinC image dengan RFID dengan USB. Like control unit dengan serial port, dan never system controller dengan WinC itu dengan .NET CE. Kemudian masuk ke materi berikutnya, yaitu controller modul. Jadi apa modul fase? Modul fase itu berdasarkan pada status persimpangan atau terdapat beberapa model yang bisa dipilih, antara lain single intersection model, multiple intersection mode, dan special mode. Single intersection itu terjadi ketika kemacetan atau lalu lintas padat, arah yang sebenarnya harus mendapatkan waktu yang lebih lama, namun tidak lebih lama dari batas maksimum dari pengemudi dapat menunggu. Next. Kemudian ada multiple interaction.
Multiple ini seperti tujuan never stop untuk mengurangi rata-rata waktu jeda pada setiap kendaraan. Karena itu tidak sebaiknya hanya mempertimbangkan tentang pertimbangan lokal, tetapi juga perlu memperhatikan pada 4 pertimbangan tetangga agar mencapai kemacetan pada area yang kecil. Nah, 4 pertimbangan itu terdiri dari sistem-sistem yang sudah dijelaskan pada awal tadi. Kemudian untuk model spesial dari desain sistem never stop harus juga mengatur keadaan gawat seperti ambulans, truk pemadam, dan bahkan kecelakaan. Jadi model spesial itu seperti mode prioritas. Jadi seperti yaitu modul aturan fasi. Metode fasi kontrol cukup untuk pemodelan kualitatif dan sistem yang kompleks dengan tujuan untuk menghindari komputasi yang kompleks. Kita menggunakan aturan fasi kontrol untuk mengoperasikan proses. Sekumpulan aturan fasi kontrol mempresentasikan proses reasoning manusia dan di sana ada 2 input dan 1 output. Ketika fase saat ini kondisi kemacetan sangat sedikit atau dalam hal ini rentangnya 1 sampai 10, 1 untuk sedikit dan 10 untuk banyak. Dan fase selanjutnya adalah banyak, kita akan mendapatkan output pendek. Sekumpulan waktu tunda digunakan untuk mengubah nilai fasi menjadi nilai akurat. Misalkan pendek menandakan sekitar 4 detik. Next. Selanjutnya yaitu algoritma genetika. Algoritma genetika ini diilustrasikan dengan serangkaian langkah berikut. Menghasilkan generasi pertama dan merangkum ke dalam daftar array. Kemudian yang kedua, menghitung query dari set volume lalu lintas, waktu tunggu, dan aturan fasi kontrol. Yang ketiga yaitu mempersiapkan model interseksi dan mengembangkan model ini dari kecepatan datang dan perginya Poisson. Yang keempat yaitu evolusi antar generasi. Yang kelima yaitu menghitung AWT sebagai tahap ketiga. Next. Ini merupakan algoritma implementasi dari never stop. Arsitektur simulasi terdiri dari 2 modul utama, yaitu aplikasi pengontrol never stop dan model simulasi kedatangan Poisson. Algoritmanya, pertama kita menginisialisasi I sama dengan 1. Kemudian ketika I kurang dari test size, kita melakukan random atau kita mengacak nomor dari antara 0,0 sampai 1,0. Kemudian P F lambda, yaitu kita menggunakan perhitungan menggunakan metode iterasi Newton. Kemudian SI lambda per alpha. Next. Kesimpulannya yaitu kami telah mengusulkan sistem transportasi cerdas dengan sensor RFID never stop yang bisa mengatur traffic light atau lampu lalu lintas di persimpangan secara otomatis, sehingga kemacetan bisa diminimalisasi dan lalu lintas bisa teratur. Hasil eksperimen pada sistem prototipe di Xbox 2 menunjukkan never stop dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.